Penyembuh jagat raya. Mantra penyair sufi sebagai resep penyembuh jagat raya kita yang sakit. Memang sudah sewajarnya untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dibekali ajaran-ajaran sufi. Supaya tidak bejat. Membohongi rakyat dan menggadaikan negeri apalagi bertindak zalim. Karena mereka punya rasa takut berbuat dosa. Mendekati era tahun 2024. Para sabdo palon ulama muktabar istiqomah dan pengikut setianya Noyo Genggong, Laskar Santri, sudah bermunculan tidak mengenal resiko takut dan siap melawan berbagai macam kemungkaran rezim. Dan itu sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW. Tiap 100 tahun dari masa keterpurukan abad 20 adalah Kesultanan Utsmaniyah, akan muncul mujadid untuk membangkitkan nilai semangat religius untuk menghancurkan kekuatan nafsu syaiton. Sebelum negeri diluluh lantak oleh harap, rekayasa ciptaan Bani Dazal, atau atas kehendak ilahi Robi Al-Amin melalui berbagai fenomena kebencanaan terdahsyat lainnya. Termasuk fenomena kedatangan ad-Duhan mengerikan, yang bakal menyapu bersih separuh umat manusia di bumi ini. SKN, jalan spiritual itu sungguh indah dan menawan. Begitu langkah mulai menjejak keasyikan menikmati panorama yang tak pernah terbayangkan menghampar sepanjang jalan spiritual itu. Cara termudah yang sudah dilakukan oleh setiap orang, tidak berlanjut lantaran penghayatan keindahan itu tak kasat mata. Demikian tutur penyair sufi yang memulainya lewat doa dan rasa syukur atas nikmat yang telah dia nikmati selama ini. Saat berdoa, ujarnya sesungguhnya seseorang itu telah mulai melangkah di jalan spiritual menuju rumah Tuhan. Karena apapun agama dari yang bersangkutan, maknanya yang pertama adalah pengakuan tentang keberadaan yang maha kuasa itu. Sebab doa yang dilafazkan itu, apapun juga jenis dan model permintaan yang diharapkan adalah pengakuan terhadap eksistensi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitulah hakikat dari makna yang Rahman dan yang Rasim itu. Atau ungkapan tentang cinta dan kasih maupun dalam pemahaman ungkapan yang lain. Ihwal doa itu sendiri ketika dihayati dengan serius dan sepenuh hati. Bersitan dari doa yang dilafazkan itu pasti adanya bukan untuk makhluk yang ada di bumi. Jikapun doa itu ditujukan kepada para nabi dan wali, itu sekedar semacam surat tembusannya semata. Karena tujuan utama dari doa itu kepada yang maha tinggi, atau yang maha kuasa, atau yang maha adil dan maha bijaksana seperti simbolika dari 99 Asmaul Husna. Demikian juga ketika mengucap syukur, sesungguhnya syukur yang dilafazkan itu untuk siapa? Artinya, ketika ucapan doa dan rasa syukur itu diungkapkan meski hanya dalam bisikan hati sendiri jika serius disadari dan hendak dihayati esensinya adalah semacam langkah awal menapak di jalan lorong spiritual dengan penuh keheningan dan rasa damai yang menenteramkan hati. Selanjutnya tinggal bagaimana menata hasrat berikutnya untuk melanjutkan perjalanan yang maha dahsyat itu dengan kecerahan cahaya yang harmoni yang menyejukkan hati. Itulah sebabnya, kata sang penyair kita tadi itu, jalan spiritual itu atau laku spiritual, sesungguhnya sangat mengasyikkan. Hingga pada saatnya, disambut oleh sapaan dan dialog hingga canda bersama sang halik, tanpa pernah bisa didengar dan tidak pula perlu diketahui oleh orang lain. Dalam hazanah pustaka jagat raya ini, segera dipahami juga apa yang dimaksud dari ayat-ayat diri, seperti yang acap diungkapkan oleh wali spiritual Indonesia, Sri Eko Sriyanto Galgendu. Kata penyair kitab itu mengingatkan. Hingga akhirnya penulis pun semakin yakin dan percaya bahwa setiap tubuh manusia itu terdiri dari ayat-ayat buana yang mampu dibaca oleh mereka yang memiliki kemampuan linui. Dan ayat-ayat diri, ayat-ayat buana bisa ditilik dari bisikan hati, lenguhan jantung, deru suara darah yang mengalir tak henti, sebelum mati. Lalu pada puncak kehidupan yang indah dan penuh misteri inilah kematian berlangsung. Lantas, kemana perginya ruh yang acap juga kita sebut nyawa itu? Andai perjalanan hidup manusia itu dapat dipahami sebagai laku spiritualitas yang utuh, sungguhkah batas kehidupan itu adalah kematian? Setidaknya, dari pertanyaan yang penuh misteri ini, membuktikan kepongahan akal manusia sungguh terbatas. Maka itu tak heran, pengakuan jujur seorang akademisi terhadap daya jangkau spiritual jauh melampaui daya intelektual. Karena itu, laku spiritual itu mempersyaratkan kerendahan hati. Tidak bisa sombong, apalagi tamak dan rakus seperti pejabat di negeri entah berantah yang tamak dan rakus itu. Mereka membangun budaya korupsi, tanpa rasa risih. Kendati mereka sangat paham dan mafhum, rakyat yang akan memikul dera dan derita oleh ulah perbuatan mereka. Karena itu pun mereka acap disebut Raja Tega. Pada persilangan budaya seperti inilah, gerakan kesadaran dan pemahaman spiritual menjadi pilihan utama yang penting untuk mengobati penyakit kronis di negeri entah berantah itu. Yang pasti, diagnosa dari penyakit parah itu tidak bisa menggunakan resep politik,
pun bukan resep ekonomi bahkan tidak sepenuhnya budaya dan agama. Lantaran ramuan antara budaya dan agama, yang bisa disebut spiritual, semacam racikan ampuh obat yang pernah diwariskan oleh para leluhur suku bangsa Nusantara. Hari ini, boleh saja resep yang ampuh ini berkenan dipakai oleh bangsa Indonesia agar bisa kembali waras. Dan dalam seloroh kawan penyair sufi kita tadi, inilah resep yang mampu dia berikan. Semacam mantra yang selalu dia nyanyikan dari lubuk hatinya. Demikianlah mantra sang penyair sufi sebagai alternatif resep penyembuh penyakit kronis jagat kita hari ini. Karena wabahnya sudah kemana-mana dan di mana-mana. Banten, tanggal 24 Januari tahun 2023. Politik licik. Akhir-akhir ini terjadi serangan gencar terhadap umat Islam tentang partai identitas. Partai identitas yang mereka maksud adalah partai yang menyuarakan dan mengusung syariat Islam, bukan kepada yang lain. Sampai-sampai keluar aturan undang-undang tentang larangan menjadikan masjid-masjid dan musola sebagai tempat berpolitik. Gerakan Islamofobia memang luar biasa sejak dari isu fanatisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan yang terbaru politik identitas semua diarahkan ke Islam. Praktek politik licik sungguh luar biasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam karena mereka takut kebangkitan umat Islam. Padahal sebenarnya banyak parpol dan politisi yang tidak fair dalam menyerang Islam dan kaum muslimin. Contohnya banyak parpol dan politisi yang menggunakan jargon Islam demi untuk meraup suara umat Islam. Contoh, zikir, istighosah, bersolawat bersama Golkar, PDIP, Gerindra, PPP, PKB dan lain-lain. Banyak juga para politisi yang keluar masuk ke majelis-majelis umat Islam pura-pura memberikan bantuan sampai kepada money politik untuk mencari dukungan. Banyak parpol dan politisi yang memilih menjadi munafik daripada berterus terang yang tidak segan menabur fitnah untuk menjatuhkan parpol dan politisi yang menjadi lawannya. Sampai kapan politik licik ini akan terus dimainkan di negeri Indonesia tercinta ini? Siapa sesungguhnya para penghancur negeri ini? Orang beragama atau orang ateis? Orang beriman atau orang kufur? Orang yang taat atau orang maksiat? Orang munafik atau orang pembohong? Ya Allah! Ya Qawiyu! Ya, Aziz kami berserah diri kepadamu agar engkau memenangkan kebenaran dan keadilan atas kebatilan dan kezaliman.